Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, untuk berkhotbah agak sulit ya. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa untuk bisa mewujudkan kasih, justru yang mau diungkapkan oleh Tuhan dalam bacaan ini adalah aspek pengampunan sebetulnya tekanannya. Pengampunan, lalu aspek memberi, lalu aspek juga untuk menerima apa adanya. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita itu punya dendam, dan dendam itu ada dalam diri orang yang tidak satu rumah dengan kita, kita kadang-kadang lupa dengan dendam itu. Kita akan ingat dengan dendam itu kalau ketemu orangnya. Tapi kalau dendam itu, rasa marah, rasa kecewa, itu ketemunya dengan orang yang satu rumah, rasanya. Ini ada satu yang real. Saya membaca dari buku yang namanya Reader Digest tentang suami istri dari Cina daratan. Ya. Bercerita begini. Dalam buku itu diceritakan begini. Satu ketika, yang di Cina itu selalu hanya ada boleh punya anak itu satu, laki-laki atau perempuan. Lalu orang tua yang mempunyai satu anak itu menginginkan
anaknya itu selalu sukses. Maka dia itu membuat semacam perjodohan bagi anaknya. Satu ketika ada pasangan yang dijodohkan oleh orang tuanya untuk menikah. Dan mereka menikah dengan orang yang baru dikenalnya pada saat perkawinan. Baru ketemu itu saat perkawinan itu. Karena urusan perkawinan itu adalah urusan orang tua. Jadi omong-omongnya dengan orang tua. Nah, satu kali mereka menikah, lalu ada rasa dendam di dalam diri pasangan muda itu yang menikah. Laki-laki dan perempuannya rasanya jengkel banget. Ketemu dengan orang yang baru pertama kali pada saat perkawinan itu. Laki-lakinya juga merasa dirinya itu dilecehkan. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya yang harus bisa memilih pasangan, tetapi dia tidak bisa mampu memilih. Kemarahan terhadap orang tuanya diungkapkan dengan kemarahan kepada istrinya. Karena dia tidak mampu marah pada orang tuanya. Ungkapannya adalah kemarahan terhadap istrinya. Walaupun tidak sampai KDRT, artinya kekerasan dalam hal fisik, tetapi dalam hal hati tidak ada yang namanya cinta. Istrinya, perempuannya, dia mencoba untuk sesuai dengan nasihat orang tuanya. Walaupun ada aspek kata Konfusius itu ada kata uhau. Kalau uhau itu kan hormat kepada orang tua, tetapi ini juga hormat kepada pasangannya yang laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga. Dia berusaha untuk bisa mendekati suaminya, tapi selalu merasa gagal. Coba kita bayangkan kalau kita hidup seperti itu, saoma ketemu terus, tapi merasa dirinya tidak dicintai. Apa yang terjadi? Kalau itu yang terjadi dalam diri kita. Nah, suatu ketika suami itu divonis oleh dokter karena suatu penyakit, matanya buta. Dan dokter mengatakan bahwa penyakit itu bisa sembuh asal ada donor kornea. Nah, dokter mencari donor yang cocok. Saat itu tidak ditemukan setelah beberapa bulan. Lalu istrinya menyumbangkan satu matanya, kornea matanya, diberikan kepada suami. Walaupun suaminya itu tidak pernah mencintai, tapi dia memberikan itu. Dan akhirnya diberikan, dan suaminya bisa melihat. Diceritakan bahwa donor mata itu adalah dari istrinya. Saat itulah suami baru tahu bahwa istrinya walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak baik setiap hari semenjak dia menikah, ternyata istrinya adalah sosok yang mencintai dia. Endingnya, mereka itu bisa saling mencintai satu sama lain. Dari kisah itu, ibu bapak, kita bisa belajar banyak mengenai hal mengasihi. Kalau kita dendam dengan orang yang gak pernah satu rumah dengan kita, kita hanya ingat dendam kita pada saat kita ketemu dengan orang itu. Tapi kalau kita mempunyai dendam dengan orang yang serumah, kita harus berpikir panjang lebar. Kalau orang zaman sekarang, mungkin penyelesaiannya adalah perceraian. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pasangan ini. Yang ada adalah pengampunan. Nah, seandainya pasangan itu adalah pasangan Kristiani, karena pasangannya itu bukan orang Kristiani. Seandainya pasangan itu Kristiani, apa yang terjadi? Perempuan itu dan suaminya pasti bisa merenungkan firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan menghendaki
adanya pengampunan dan penerimaan. Nah, ibu bapak, saudari saudara kasih dalam Tuhan, kita mencoba belajar dari itu, dari sabda Tuhan dan dari peristiwa pasangan suami istri itu. Kita belajar apa? Sangat mudah untuk bicara mengenai kasih. Sangat mudah untuk bicara mengenai pengampunan. Sangat mudah untuk memberi, istilahnya memberikan sesuatu. Tetapi untuk mempraktek, bagaimana caranya? Kalau praktek itu harus diterapkan kepada orang yang sungguh-sungguh kita sendiri tidak pernah merasakan kasih orang itu kepada kita. Kita harus belajar banyak mengenai hal ini. Nah, mengapa Tuhan menuntut hal itu? Sekarang pertanyaannya itu. Mengapa Tuhan menuntut hal itu untuk kita? Ada apa sih? Ibu bapak, saudari kasih dalam Tuhan. Tuhan hanya menginginkan supaya kita itu bisa mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang macam apa? Begini, ibu bapak, kalau panjenengan melihat Tuhan Yesus disalibkan, apakah pada saat Tuhan Yesus disalibkan itu Tuhan Yesus menggerutu terhadap orang-orang yang membantai dia? Oh bajingan kowe, oh kurang ajar. Apakah itu keluar dari mulut Tuhan? Enggak. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita bayangkan Tuhan seperti itu. Kenapa Tuhan bisa ngomong seperti itu? Karena di dalam hati Tuhan tidak ada dendam. Dalam hati Tuhan hanya melulu kasih yang ada, cinta yang ada, keinginan untuk membantu orang. Ini yang ada di dalam hati Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa, walaupun dia itu dikucilkan, walaupun dia itu dicerca, walaupun dia dicela, walaupun dia diomongkan hal-hal yang negatif tentang dirinya, yang keluar dari hatinya hanya melulu kasih. Karena dalam hatinya kasih. Ibu bapak, saudara terkasih, dan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kalau Anda punya dompet, isinya duit, dikasihkan ke orang, makin lama makin habis atau makin banyak uang yang ada di dompet? Lalu, habis. Kalau hati Anda, ibaratnya itu dompet, isinya adalah kasih. Kalau Anda memberikan kasih yang keluar dari hati Anda kepada orang lain, apakah kasih dalam hati Anda itu makin lama, itu makin habis? Tidak. Justru makin lama, makin apa? Banyak, makin tebal. Nah, Tuhan menginginkan itu. Tuhan menginginkan supaya kita ini mampu untuk memberikan kasih itu. Kalau kita memberikan kasih, maka pengampunan akan mudah. Mendoakan orang, itu akan mudah. Walaupun orang itu membenci kita, maka kita akan mudah untuk mendoakannya pula. Kenapa? Karena dompet hati kita ini meluap kasih seperti Tuhan Yesus. Maka ibu bapak, saudara sekasih, kita bisa belajar banyak dari Tuhan tentang hal itu. Maka mari kita berusaha untuk mencoba. Kita belajar banyak, yakni dengan belajar memberi. Memberi apa? Memberi perhatian kepada banyak orang. Kalau memberikan perhatian, berarti tampak bahwa ada kasih di sana. Mungkin ada orang yang mengatakan, Romo, tapi saya nggak punya dendam, Romo. Saya nggak pernah membenci orang. Ya, kalau demikian, kita bersyukur. Ternyata kita tidak pernah membenci orang. Namun kita bisa belajar untuk memberikan banyak hal perhatian kepada mereka yang tersingkir. Kalau kita nggak punya dendam, maka yang kita berikan adalah kepada orang-orang yang tersingkir.
orang-orang yang senantiasa dikecewakan oleh banyak orang. Kita harus berani memberikan perhatian kepada mereka pula. Nah, dengan demikian, bacaan Injil ini mau mengajak kepada kita, jadilah sempurna adanya. Karena dengan kita banyak mengasihi, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini menjadi ukuran bagi diri kita. Kalau kita sulit untuk mengampuni, kita juga akan sulit diampuni oleh Tuhan. Maka ibu bapak, ajakan kitab suci ini sebetulnya mengajak kepada kita, belajarlah banyak dari Tuhan yang memberikan kasih kepada kita. Selamat merenungkan.